rebus udah, kentang udah, tomat juga udah. Bawang, waduh, belum beli bawang. Wah, rezeki nih. Pas sepi juga. Hehehe, lumayan dapat bawang gratis. Duitnya bisa beli rokok ntar. Setiap pagi, Pak Broto selalu pergi ke pasar untuk membeli banyak sayuran yang akan dijual kembali oleh istrinya Yuk Jum di warung rumahnya. Kediaman mereka sendiri lumayan jauh dari kota. Hal itu membuat warung sayur mereka laris dan ramai karena merekalah satu-satunya yang berjualan sayur di sana. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Yuk Jum, beli. Bu Dita, mau beli apa, Bu? Kangkung seikat berapa yuk? Kangkung seikatnya 5.000, Bu. 5.000? Mahal banget yuk. Udah gak layu pula. Di pasar aja cuma 2.000, seger-seger lagi. Ya kalau gitu jangan beli di sini. Beli aja di pasar sana. Ya udah deh yuk. Kangkungnya seikat sama masako sapinya 2 ya. Wah, bener ini masaknya pakai masako sapi. Jadi berasa sapi pol. Aku ya sering pakai. Jadi berapa yuk? Jadi 13.000, Bu. Gede banget uangnya, Bu. Ada 2.000 nggak? Biar kembaliannya 35.000. Ada yuk. Ya wes, monggo yuk. Monggo. Ih, nggak sadar dia aku kibulin. Assalamualaikum Yuk Jum. Sisa titipan peyekku gimana? Waalaikumsalam. Bu Yanti, kebetulan peyeknya Bu Yanti habis tuh. Alhamdulillah. Rahasianya apa sih, Bu? Saya kalau bikin loh selalu jelek hasilnya. Makanya pakai wajan anti lengket dari Vicenza yuk, biar peyeknya tetap renyah. Chef Rudi Korudin aja pakai itu loh. Ya udah, ini saya nitip lagi ya yuk peyeknya. Ini uang peyek yang kemarin ya, Bu? Loh, kok cuma 27.000 ya yuk? Saya kan nitip 20 bungkus, sebungkusnya 1.500. Harusnya kan total 30.000. Soalnya saya ambil 2 peyek buat makan sendiri. Ya gak apa-apa lah, Bu. Nunut jualin ya harusnya dapat bagian juga. Tapi maaf, kan Yuk Jum udah dapat bagian banyak. Dari 1.500 dijual 3.000 di sini. Harganya udah 2 kali lipat. Halah, perhitungan banget sih, Bu. Kalau nggak mau nitip dagangan di sini ya udah. Nanti saya bisa bikin peyek sendiri. Udah untung dibantu jualan. Gak bersyukur banget sih. Astagfirullah, nggak gitu Yuk. Halah, males aku. Wes, gak usah nitip di sini lagi. Wes, sana. Bu Dita, dari mana? Bu Tari, habis belanja Bu. Mahal banget belanja di tempat Yuk Jum. Masa aku belanja kangkung sama masako habis 13.000? Kalau di pasar udah dapat sama ikan asin ini Bu. Ya gak apa-apa lah, Bu, mahal dikit. Daripada Ibu pergi ke pasar, kan jauh. Belum bensinnya, belum parkirnya. Ya bener sih Bu. Tapi mahalnya itu loh, kebangetan. Bu Yanti, dari mana Bu? Bu Dita, Bu Tari, ini dari tempat Yuk Jum. Tadi mau nitipin jualan peyek, tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa gak jadi, Bu? Yuk Jum ngambil untungnya kebanyakan, Bu. Beberapa dimakan sendiri, terus nggak mau bayar. Jadinya saya yang rugi. Dasar Yuk Jum, mentang-mentang dia yang jual sayur satu-satunya di sini, jadi seenaknya ngasih harga. Mungkin Yuk Jum mau naik haji. Lah, emang bisa ya? Setan-setan kan bakal kepanasan di sana. Bu Dita, kalau bercanda kelewatan. Ayo Bu, monggo belanja. Sayur-sayurnya masih seger.
Loh, Bapak ini dari mana? Saya dari desa sebelah, Bu. Ini hari pertama saya jualan keliling. Monggo kalau mau lihat sayurnya. Wah, asik, ada penjual sayur baru. Bayam ini berapa, Pak? Bayam 1.500, Bu. Hah? 1.500? Murah banget. Di tempatnya yuk, cuma aja 5.000. Soalnya ini hasil panen saya sendiri sama anak saya yang sarjana pertanian. Jadi harganya lebih murah. Wah, boleh deh ini aku borong. Tadi kan belum sempat beli sayur di Yuk Jum. Duh, emane wes terlanjur beli di Yuk Jum. Kalau gitu, kita belanja di sini aja mulai besok. Iya, Bu. Besok Bapak kesini lagi ya. Siap, Bu. Kehadiran Pak Supri, pedagang sayur keliling baru, langsung membuat para ibu-ibu di sana heboh. Dengan harga sayur yang jauh lebih murah, serta kualitasnya yang lebih segar, membuat ibu-ibu lebih memilih berbelanja di tempat Pak Supri yang menjajakan dagangnya menggunakan sepeda motor. Hanya dalam waktu 7 hari, warung sayur Yuk Jum jadi terlihat sepi pembeli. Ibu-ibu pada kemana sih? Udah hampir seminggu kok nggak ada yang beli ya? Jangan-jangan mereka beli ke pasar. Untung ibu beliin bapak tasar yang kuat. Udah gitu praktis lagi. Iya dong, Pak. Itu kan tas punbon dari tas loka. Banyak kuat, Pak. Murah lagi. Oh iya, Pak. Tadi di pasar, Bapak ngeliat ibu-ibu sekitar nggak? Enggak tuh, Bu. Kenapa? Udah seminggu ibu-ibu nggak ada yang belanja loh, Pak. Jangan-jangan mereka sekarang belanja di pasar. Ah, ibu aneh-aneh aja. Tuh, Bu Yanti lewat. Pasti mau beli. Bu, mau belanja ya? Pas ada kacang tanah sama teri yang masih seger loh, Bu. Buat bikin peyek. Ayo, Bu, dibeli. Nanti saya kasih bonus. Wah, saya udah beli. Ini tadi sekalian belanja sayur juga. Hah? Beli di mana? Itu di Gapura depan. Harganya lebih murah loh, Yuk. Saya juga nitip peyek di sana. Gak sampai sehari udah habis. Wah, pantesan Bu Yanti udah nggak pernah belanja di sini lagi. Padahal tiap lebaran sama tahun baru selalu kasih bonus. Wes, besok-besok gak usah kesini lagi. Lupain aja diskon sama bonus lebaran. Yo jangan gitu, Yuk. Pedagang sayur di depan kan gak setiap hari ada. Ya udah, besok saya belanja lagi deh di sini. Saya permisi dulu ya. Ya ampun, maksa banget sih. Udah, besok aku beli dikit dan yang murah-murah aja. Yang banyak ya beli di Pak Supri. Kurang ajar. Berani-beraninya ada yang jual sayur di kampung ini. Nggak bisa dibiarin ini. Ayo kita ke sana, Pak. Kemana? Ke Jonggol. Ya ke tempat sayur itulah, Pak. Hah? Ngapain? Ibu mau ikutan beli di sana? Kan kita punya warung sendiri. Ya Allah ya Gusti. Duit bojo kok lemah. Ya itu loh, yang jual sayur itu diapain gitu loh, pengen pergi. Yur, sayur. Stop. Sayur, Bu. Masih seger-seger ini. Segar. Asal kau tahu ya, pedagang tuh nggak boleh masuk sini. Kamu kan yang jual sayur di depan Gapura. Hah? Yang bener, Bu. Tadi saya lihat tukang bakso masuk sini, aman-aman aja. Ya kalau tukang bakso atau pedagang makanan lain ya boleh. Kalau tukang sayur nggak boleh. Kenapa bisa gitu, Bu? Kan sama-sama jualan. Ya terserah saya. Wong suami saya ini loh ketua RT. Bener nggak, Pak? Betul itu, Pak. Saya sebagai ketua RT juga mendengar bahwa beredar sayur yang menggunakan pestisida ilegal di wilayah saya. Saya takut warga saya jadi keracunan. Tenang, Pak, Bu. Sayuran saya pakai pestisida alami buatan sendiri. Anak saya kan sarjana pertanian. Pasti aman. Aman dari Hongkong. Justru bahaya. Siapa tahu kamu kasih racun tikus. Pasti nggak ada label BPOM-nya. Astagfirullah. Ngapain, Bu, sampai kasih racun tikus di pestisida? Apa untungnya juga buat saya? Halah, keminter kamu. Pedagang sayur keliling aja sok. Aku punya saudara polisi loh ya. Bisa tak laporin kamu jualan sayur beracun.
saudara kita ada yang polisi. Siapa, Bu? Hais, Bapak diam. Dah, pergi jauh-jauh sana. Ini aku rusakin aja, biar nggak usah jualan lagi. Aduh, Sokor! Ih, tak ijo-ijo sayuranmu. Sayuranmu banyak ulatnya kan? maaf Bu, saya pergi deh. Loh Pak, kok udah pulang? Bapak tadi diusir dan didorong sama istrinya Pak RT di kampung sebelah. Sayurnya jadi jatuh dan hancur semua. Untung gerobaknya gak apa-apa. Astagfirullah, kok bisa? Gak tahu nak. Katanya pedagang sayur gak boleh jualan di sana. Tadi ibu yang ngusir juga punya toko sayur. Ya ampun, kok tega ya? Udah kalau gitu Pak, kita jual di rumah aja. Walau mungkin gak rame, yang penting Bapak gak kenapa-napa. Sayang sayurnya Bu, nanti kalau gak laku bisa layu. Mending kita jual di pasar aja. Siapa tahu ada pengepul yang mau borong sayuran kita. Nanti biar Hakim aja yang ke pasar. Ya sudah kalau gitu Bu. Bapak istirahat dulu. Nanti malam Bapak mau ikut ke pasar. Akhirnya sampai pasar juga. Iya Pak, emang Bapak gak ngantuk? Enggak, Bapak kan selalu sedia pecel jahe merah buat ngangetin badan. Kamu mau? Boleh Pak, aku juga kedinginan. Wah, badan Hakim jadi anget Pak. Rame banget ya Pak. Iya Le, Bapak bingung gimana cara jualannya. Ya udah Pak, Bapak tunggu sini aja. Biar Hakim nyari pengepul. Biasanya mereka bawa pickup. Iya Le, Bapak tunggu sini ya. Monggo Pak, sayurnya seger-seger dan besar-besar dari Thailand, murah pol. Lah, gede dan seger juga ya. Berapaan tuh tomatnya? Jelas gede Pak, Thailand punya ini. Tomat sekilo cuma 10.000. Murah juga ya. Ini asli dari Thailand, Mas. Asli Pak, baru datang hari ini. Tapi kok baunya gini? Pakai kimia ya? Enggak kok Pak, emang gitu dari sananya. Tolong ini diangkut. Sayuran saya mau dibawa kemana Pak? Kami sebenarnya dari Dinas Pengawas Kesehatan. Jadi, ini kami uji dulu kelayakan sayurannya. Nanti kalau lulus uji, akan kami kembalikan. Sekarang, Mas ikut kami ke kantor. Waduh, Lah, belum sempat aku beli. Padahal murah dan gede-gede. Nah, lebay amat sih. Dikasih obat seuper aja harus diangkut-angkut. Permisi Pak, Ya ada apa? Bapak lagi nyari apa? Saya ada sayuran seger-seger, murah lagi. Terong ada? Ada Pak, Cabe? ada Pak, lengkap. Bapak mau nyari apa? Saya ada. Kamu baru ya di sini? Iya Pak, saya jual hasil panen sendiri. Jadi harganya jauh lebih murah dan berkualitas Pak. Kalau gitu mana? Bapak mau lihat? Oh iya Pak, mari. Silahkan Pak dilihat sayurnya. Ini ada terong sekresek 12.000 dapat 8. Cabe sekilonya 30.000 Pak. Ini beneran sayur seger dijual murah di tempat Bukji. Harga segitu dapat terong sama cabe yang gak laku seminggu. Bapak kemana ya? Kok gerobaknya ditinggal? Gak bisa kurang lagi mas, buat harga penglaris. Gak bisa Pak, udah paling murah itu. Terongnya aja gede-gede. Ibu-ibu pasti suka ini Pak. Iya sih, yang gede-gede gini biasanya diborong sama ibu-ibu. Apalagi harganya lebih murah daripada yang lain. Pura-pura pergi ya, siapa tahu bisa dapat lebih murah. Terong sama cabenya sekilo 30 ya. Wah, maaf Pak, belum bisa. Kamu itu dagang kok bego. Kalau ada pembeli yang mau pergi, ya dipanggil, dikasih harga yang diminta. Pedagang baru kok songong.
Iya maaf pak. Ya udah, boleh deh, gak apa-apa. Gitu dong. Ya wes, tak lihat dulu. Bapak dari mana aja? Bapak lapar, nak. Bapak habis beli nasi instan dari Nasindo di supermarket depan. Ada rasa nasi goreng sama nasi soto. Kamu mau yang mana? Yang nasi goreng aja deh pak. Oh iya, bapak ini pembeli pertama kita pak. Loh, kamu. Wong suami saya ini loh ketua RT. Bener nggak Pak? Saya sebagai ketua RT juga mendengar bahwa beredar sayur yang menggunakan pestisida ilegal di wilayah saya. Kamu mau apa di sini? Mau jual sayur busuk ya? Astagfirullah, ini bapak saya pak. Oh, bapakmu. Pantesan kayak kenal gerobaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pedagang baru yang mau ngurus harga pasar. Dia jual cabai 30.000 sekilo. Ngakunya petani. Pasti cabainya dikasih pewarna biar kelihatan seger. Ayo usir mereka dari pasar ini. Jangan sampai ada oknum petani nakal yang bikin pasar sepi. Enggak, itu nggak bener. Kita Hah, syukurin kalian. Salah sendiri kemarin ganggu bisnis sayurku. Hah, gak sudi aku kelan di situ. Bisa-bisa warungku sepi. Tapi jadinya belum dapat sayur yang bagus. Padahal tadi mau aku borong. Terpaksa nunggu agak siangan biar dapat sayur murah. Sambil nunggu siang, mending makan kacang koro dari Indomaret. Rasanya enak, gurih lagi, cocok buat ngemil. Apalagi sambil nonton bola. Loh, itu kan sayur Thailand tadi. Sayang banget kalau gak diambil. Ayo, mau ngapain itu? Enggak pak. Tadi saya disuruh ngambil sayur sama bapaknya tadi. Buat ditunjukin ke pedagang lain ciri-ciri sayur yang ada kimianya. Bapak siapa yang nyuruh? Pak Teguh. Yaudah kalau gitu, nanti kalau udah selesai, kembalikan ya. Siap pak. Kalau begini tak perlu nunggu siang buat dapat sayur murah. Dapat gratis lagi. Asoy. Nah, ini yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Dari mana aja sih Pak? Sampai tengah jam segini, makin busuk ntar kalau jualannya kesiangan. Ah ibu, baru datang udah diomelin. Nih, bapak dapat banyak sayuran seger-seger. Jumbo lagi. Loh, ini semua kok masih seger-seger Pak? Tomatnya juga gede-gede. Ini bapak duitnya dari mana loh? Hehehe, ini aslinya sayuran dari Cina yang katanya gak boleh dijual karena pakai obat apa gitu. Tapi bapak sikat aja, karena kalau gede-gede gini kan bisa dijual mahal. Wah, pinter kamu Pak. Iya, paling obat opo sih? Orang sini loh, wes biasa dikasih micin, pewarna, yo sehat-sehat aja. Paling maksimal cuma mencret. Engkau dikasih diapa teh beres. Benar bu, tapi buat jaga-jaga sayur ini jangan kita makan sendiri, dijual aja semua. Terus belanja dari Thailand, di sana kan pertaniannya maju. Iya, sih Pak. Wah, sayurnya seger-seger ya yuk. Iya Bu, ayo diborong. Tapi kok baunya aneh ya? Itu sayur impor dari Thailand. Soalnya petani lokal banyaknya gagal panen, makanya semuanya impor. Pasti nih gara-gara lahan sawah dijadiin perumahan. Belum lagi hutan-hutan digunduli dijadiin ladang sawit, bikin banjir dan gagal panen. Iya Bu, gitu katanya pemerintah mau bikin program food estate. Malah bikin ladang sawit, makan tuh sawit. Wes Bu, jadi beli sayur apa enggak ini? Saya tomatnya 1/4 sama kubisnya setengah yuk. Semuanya jadi 10.000 Bu. Mari yuk. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rina Guning dalam acara Sekilas Berita. Pemirsa, Badan Pengawas Pangan telah mengamankan sayur berbahan kimia sebagai bahan pengawet. Wah, ada-ada saja zaman sekarang. Segala sayuran dikasih pengawet. Ibu masak sop, pakai panci listrik dari Han River yang bapak beliin itu. Wah, mantep ini.
Iya dong, panci ini panasnya bisa diatur. Jadi gak bakal kematangan kalau masak pakai ini. Udah gitu, dayanya rendah lagi. Jadi hemat listrik deh. Ini sayurnya impor dari Thailand loh. Ayo dimakan Pak, keburu dingin. Aduh, perutku kok mules ya. Bu, cepet Bu. Bentar. Duh, siapa sih? Bu Tari, berapa Bu? Nganu Pak, ada obat sakit perut. Keluarga saya sakit perut semua. Malam itu, banyak warga kampung mengalami sakit perut parah seperti keracunan. Ambulan pun datang dan membawa para warga yang berjatuhan. Aduh, perutku. Bapak kenal sama orang tadi? Itu RT kampung sebelah yang ngelarang bapak jual sayur di sana. Emang bapak pernah ada masalah apa sama bapak itu? Kok bisa sampai diusir? Bapak juga nggak tahu, Nak. Hakim? Wah, Pak Teguh. Beliau dosen pembimbing Hakim pas kuliah, Pak. Kenalin, Pak. Saya Supri, bapaknya Hakim. Kamu jualan sayur, Kim? Iya, Pak. Hasil sawah saya sendiri. Monggo, Pak, dilihat-lihat. Ini semua hasil sawahmu sendiri. Kok bisa seger-seger gini? Iya, Pak. Semua ilmu yang Bapak ajarkan, saya praktekkan buat kembangin sawah bapak saya. Ini juga pakai pestisida nabati yang jadi skripsi saya waktu itu. Tahan hama dan kualitasnya jadi setara sama sayur organik. Wah, keren banget kamu, Kim. Biasanya anak muda seumuranmu lebih pilih jual sawahnya terus kerja di Jakarta. Saya senangnya tinggal di kampung yang ada kebunnya, Pak. Kayak rumah saya sekarang. Toh, ke depan bisa jaga bapak ibu juga. Bagus itu. Ini cabai berapa? Itu 30, Pak, kilonya. Tapi kalau sama bapak, saya kasih bonus nanti. Hah? Murah banget 30.000 kilo. Cabainya bagus-bagus lagi. Bisa-bisa aku borong buat stok. Wah, ya gak apa-apa banget, Pak. Tapi ini Pak Teguh di sini emang mau belanja. Kok kayak pakai baju dinas gitu? Sebenarnya Bapak lagi tugas pengawasan, Kim. Banyak laporan sayur-sayur ilegal berbahaya dari Cina. Tampilannya bagus, tapi pakai obat pengawet keras yang sampai berbulan-bulan gak bisa busuk. Di Cina sendiri loh, dianggap gagal dan disuruh musnahin. Tapi ada aja oknum nakal yang malah import dan dijual di sini. Wah, bahaya banget tuh, Pak, kalau sampai dikonsumsi. Bakal sulit dicerna dan keracunan. Pastinya. Aduh, sakit banget ya Allah. Dok, tolong dok, perut saya masih sakit. Iya, Bu. Sabar ya. Soalnya tetangga-tetangga ibu di sini datang dengan keluhan yang sama. Ini gara-gara apa dok? Udah ketahuan penyakitnya apa? Berdasarkan hasil lab, warga-warga desa Sukasenep keracunan dari semacam pestisida berat dan pengawet berbahaya. Ya Allah, kok bisa ya satu kampung sakitnya samaan gini? Jangan-jangan ini gara-gara kita beli sayurnya Yuk Jum. Aduh, baru ingat di berita TV penangkapan sayur ilegal kemarin ada Pak Broto bawa kresek. Aduh, apa dia ambil sayur beracun itu terus dijual ke kita? Astagfirullah, pantas satu desa keracunan semua. Pasti mereka tahu itu sayurnya bahaya, jadi dijualin ke kita dan gak mereka makan. Kurang asam. Aduh. Dok, gawat, ada pasien yang kritis di pojok, Bu Tari. Baik, segera bawa ke UGD. Ayo Bu, kita pergi dulu dari sini. Dengar-dengar Bu Tari sampai meninggal. Enggak, Pak. Aku udah bangun usaha di sini kok sekarang pergi. Ini semua gara-gara Bapak pulangkan sayur beracun.
Ruwet kamu, Bu. Ya wis, aku tak mikir sendiri. Apakah Anda Bapak Broto dan Ibu Jum? Hah? Polisi? Anda berdua ditangkap karena menjual sayur ilegal beracun yang menyebabkan banyak warga keracunan dan 1 orang meninggal. Bukan salah saya, Pak. Saya cuma jualan aja. Ini suami saya yang salah. Pulaan sayur ilegal di kota. Oh, dasar istri cepu. Itu istri saya juga tahu, Pak. Sengaja jualin saya beracun biar itu banyak. Ngomongnya, paling yang makan cuma tetek aja. Enggak, Pak. Bohong itu. Jangan tangkap saya. Ibu ngupas bawang buat apa? Banyak banget. Ya buat dijual toh Pak, biar harganya naik sedikit. Ibu-ibu zaman sekarang lebih suka yang praktis Pak. Maaf Dek, Mas takut aja tuh warna kemas. Bening banget sekarang ya TV-nya. Ya dong Bu, udah aku upgrade antenanya. Sekarang pakai STB sama anten luar dari Advance. Udah murah, kualitasnya bagus lagi. Cocok buat yang tinggal di pelosok kayak kita. Pemirsa, kasus pencurian sayur ilegal dari Cina telah terungkap. Pihak kepolisian berhasil menangkap penjual sayuran ilegal yang telah membuat 1 kampung keracunan dan 1 warga meninggal. Loh Bu, itu kan Pak Broto. Pak Broto siapa Pak? Itu Bu, Pak RT yang ngusir Bapak sama Hakim dari pasar. Oh, yang istrinya dorong gerobaknya Bapak itu ya? Iya Bu. Astagfirullah, kok bisa ya orang sejahat itu? Udah tahu sayur ilegal kok dijual lagi, sampai bikin orang meninggal. Ya namanya orang Bu, apalagi ekonomi dunia lagi gak baik-baik aja. Jadi orang menghalalkan segala cara. Halo? Oh, ini Pak Teguh. Ada apa ya Pak? Hah? Cabai 10 kilo, sawi 15 kilo. Ada Pak, cabai dan sawinya ready. Boleh Pak, nanti Bapak sekalian lihat sawah saya. Kebetulan besok mau panen banyak. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Pak Teguh Pak, mau kesini. Mau lihat-lihat sayuran kita. Oh, mau lihat aja. Kirain mau beli cabai dan sawi kiloan. Lah, malah mau diborong Pak. Pak Teguh mau borong sawi sampai cabai kita buat program makan gratisnya pemerintah, MBG itu. Hah? Yang bener kamu nak? Bener Bu, pokoknya besok sayurannya disiapin yang seger-seger. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah memberi kita jalan rezeki. Keluarga Hakim yang sebelumnya selalu dizolimi oleh Pak Broto dan Yukjum karena merasa tersaingi, kini menemukan titik baliknya. Hasil panen sayurnya selalu diborong oleh pemerintah untuk program MBG. Mereka lalu menginvestasikan dananya kembali untuk memperluas kebun, sehingga bisa dijual di desa-desa dengan membuka beberapa cabang warung sayur. Bu Yanti, beli apa Bu? Beli bayam sama semangka Bu. Bu Dita beli apa? Saya beli kecambah sama kedondong Bu. Di sini lengkap banget ya Bu. Sayur dan buahnya fresh, murah-murah lagi. Mana dikasih tas belanja bagus, bisa dipakai lagi tasnya. Iya Bu, pinter banget ya si Hakim anaknya Pak Supri itu. Langsung gercep buka cabang warung sayur di desa-desa kecil. Kayak versi sayurannya Indomaret. Ya jelas Bu, dia kan supplier sayuran buat MBG. Makanya bisa buka warung sayuran gini. Sayangnya Bu Tari udah gak ada sekarang. Biasanya kita belanja bertiga sambil cerita-cerita ya Bu. Iya, semoga Bu Tari husnul khotimah. Amin. Kasihan juga ya nasib Yukjum dan suaminya. Loh, ngapain kasihan Bu? Salah sendiri jualan gak jujur. Mereka kan yang bikin Bu Tari meninggal. Alhamdulillah loh kita masih selamat. Dengar-dengar Yukjum kan udah bebas ya. Suaminya yang dipenjara lebih lama. Masa? Kenapa bisa bebas duluan? Gak pernah kelihatan juga. Lupa. Katanya alasannya karena Yukjum.
Mau kemana ibu-ibu? Mau belanja ya? Ayo belanja, sayurannya segar-segar loh. Lihat loh ini. Aku baru inget, Bu. Dia dibebasin karena stres berat di penjara. Ini gak stres lagi, ini sih gendeng. Kenapa kalian beli sayur di tempat lain? Kalau sayur harusnya beli di tempat